Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semangatnya mana kok pagi? Pagi. Allahu Akbar. Mandi orang? Yang benar. Alhamdulillah. Makan pagi semuanya? Oke, makan pagi itu tandanya kalau kita itu yang makan berarti sehat ya. Karena orang yang nggak sehat itu nggak doyan makan ya, betul. Oke, setelah tadi kita transit di rumah makan Ramayana, mandi dan juga sholat subuh, makan pagi semuanya, alhamdulillah makan pagi. Kita langsung meluncur ke tujuan pertama. Sebetulnya di depan Ramayana saja kita obyeknya ya. Ini yang pagar ini nih. Nah, Candi Prambanan. Hanya saja kita kan nggak boleh lompat pagar toh. Kita harus lewat pintu yang semestinya, pintu masuk pintu depan seperti itu. Jadi kita harus memutar dulu sebentar, kemudian masuk ke kawasan Candi Prambanan. Nah, ada yang sudah pernah ke Candi Prambanan? Belum ya. Oke, kalau begitu kita langsung ke sana sama-sama dan melihat secara langsung sejarah Indonesia pada waktu itu. Candi Prambanan ini adalah salah satu situs candi Hindu terbesar di Indonesia dan juga di Asia ya. Bahkan Candi Prambanan ini sudah dilindungi oleh UNESCO ya, badan yang melindungi sejarah-sejarah peninggalan dunia, termasuk salah satunya adalah Candi Prambanan dan juga Candi Borobudur. Nah kan semuanya, kita setelah transit di rumah makan Ramayana, kita lanjutkan perjalanan kita yaitu menuju Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan itu dekat ya, di depan dari rumah makan Ramayana. Nah, ini di samping itu bisa kelihatan ya. Jadi sangat dekat sekali dengan rumah makan Ramayana. Kemudian nanti kita masuk ya. Dan sedikit informasi bahwasanya Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia ya. Candi Hindu merupakan candi terbesar di Indonesia ya, yang mana dibangun pada masa abad ke-9 Masehi. Kemudian candi ini merupakan candi yang dipersembahkan oleh Trimurti. Trimurti itu apa yo? Apa yo? Ada yang tahu? Trimurti itu adalah 3 dewa. Yang pertama Dewa Brahma, yang mana Dewa Brahma ini kalau di dalam agama Hindu itu dikenal dengan Dewa Pencipta ya. Dan ada juga Dewa Wisnu. Dewa Wisnu ini dikenal dengan nama Dewa Pemelihara. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada Dewa Siwa. Belum pernah sama sekali, baru pertama kali ada ya, 1, 2 gitu ya, hati-hati. Oke, dari sini kita menuju ke tempat bandara.
Oke, adik-adik kumpul dulu di sini. Ini halaman utama Candi Prambanan. Kita berada di ini namanya pohon keben. Ya. Keben bahasa Latinnya ficus, itu ada buahnya seperti itu buahnya. Buahnya seperti mahkota raja bentuknya. Ya, keben. Tapi nggak bisa dimakan karena kecil pahit sekali, itu untuk obat ya. Dan tanaman ini, pohon ini ditanam biasanya dekat dengan objek wisata yang punya nilai sejarah tinggi. Kayak candi, makam raja, istana raja, itu selalu menanam pohon yang seperti ini karena sebagai pohon pelindung. Dan tujuannya adalah menyerap asap karbon atau asap knalpot, asap rokok. Kalau di siang hari ada asap knalpot, nggak masuk ke polibangun, tapi terus kita patah. Ya Pak, mabok ya Pak. Kita berada di bawah pohon. Kita merasa nyaman karena dia menghasilkan oksigen. Tapi malam hari kalau kita duduk di bawah pohon yang besar, nanti akan sesak napas. Kenapa? Karena oksigen kita ditarik kembali di pohon ini untuk bernapas. Itu proses fotosintesis ya. Pelajaran di kelas 3 untuk jalan. Nah, kemudian kita sekarang berada di halaman utama. Di sini luasnya 110 meter kali 110 meter persegi. Ada 16 candi. Setiap pintu masuk tadi ada candi kecil namanya Candi Kelir. Itu candinya kecil, 4,1 meter tingginya. Itu sebagai penolak bala supaya pengaruh jahat tidak berani masuk ke halaman ini zona ini. Karena ini tempatnya para dewa, nirwana, surganya orang Hindu di sini. Terus setiap sudut juga ada candi kecil itu, candi patok namanya. Patok itu sudut, bukan celana. Kalau celana kan patok. Terus 3 candi utama tadi yang di tengah, yang paling besar itu namanya Candi Siwa, tapi tingginya 40 meter. Itu 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur. Nah, kemudian di dalamnya ada 4 ruangan, tetapi untuk saat ini kita belum diperkenankan masuk ke dalam ruangan karena statusnya masih pandemi. Kenapa? Karena ruangannya sempit, gelap, dan lembab. Nanti kalau ada 1 orang yang terpapar, semua akan kena semua. Maka ini dibangun. Ada seorang putri cantik namanya Roro Jonggrang yang ingin dipersunting oleh seorang lelaki. Namanya siapa? Soalnya dari tadi mau diberi tapi harus dibuatkan syarat. Syaratnya apa? Si lelaki tadi harus membuat 1000 candi dengan 1000 patung dalam waktu 1 hari 1 malam. Nanti batasnya sebelum matahari terbit dari arah timur harus selesai. Disanggupi oleh si Bandung Bondowoso. Karena dia seorang yang sangat sakti, dia tengah malam mengumpulkan banyak roh-roh jahat jin-jin tuh. Anak kecil itu apa? Pastor itu ya, Lego itu ya. Setelah 1 candi selesai, yang siwa di tengah selesai, nanti diikuti pemugaran atau perbaikan candi-candi berikutnya. Karena ternyata semua candi itu bentuknya sama. Yang beda hanya ukurannya saja. Ya. Jadi di sini jumlahnya ada 240. Ya, 240 candi. Sekarang yang baru selesai diperbaiki baru 21 candi. Kurangnya masih 219 candi lagi. Ini yang ada di halaman kedua yang berantakan semua ini. Jadi setahun pemerintah punya rencana cuma 2 candi selesai. Kalau 219 candi berarti masih 100 tahun lebih. Nah, nanti kalau sudah selesai tak tinggal lagi ya, jadi lagi 1 tahun lagi kan. Tidur ya. Kemudian batu tadi dari mana? Ini dari Gunung Merapi. Itu jaraknya sekitar 30 km ke arah utara. Ada gunung yang paling aktif sedunia, namanya Gunung Merapi. Dan setiap tahun meletus. Setelah meletus nanti kena hujan, material batunya terbawa banjir sampai di sungai di belakang. Nah, makanya orang dulu mengambil material batu itu dari sungai yang ada di belakang, dibawa ke sini untuk dibangun candi. Nah, itu jadi pertanyaan, mengapa orang dulu mendirikan candinya kalau di sini, kalau tidak di Pemalang sana ya, dekat SMP 3 Muga itu ya. Estimo. Di mana kita? Candi Prambanan Yogyakarta. Estimo. Jaya, jaya, jaya. Kampus Biru Mandiri. Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita. Estimo. Di mana kita? Candi Prambanan.